Selamat malam. Ini teman-teman KPA-nya belum datang ya. Kita tunggu teman-teman untuk hadir dulu. Tadi sudah saya hubungi. Saya akan coba hubungin lagi untuk segera masuk kelas ya. Oke, ini saya sudah menghubungi teman-teman untuk masuk kelas. Saya akan tunggu 3 menit lagi ya. Kalau tidak ada masuk, nanti saya akan melakukan single teaching.
Oke, nih Mas Dian sudah masuk. Sebentar ya Mas Dian ya. Saya hidup. Oke, saya hidupkan dulu mikrofonnya Mas Dian. Halo, selamat malam Mas Dian. Halo. Halo, bisa dengar suara saya Mas Dian? Halo. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Oh, bisa. Gimana Mas kabarnya? Ya, kedengeran. Gimana Mas kabarnya? Waduh. Oke, sinyal saya berubah jadi merah. Halo Mas Dian. Sekedar mengonfirmasi ya Mas Dian ya. Oh, Mas Diannya logout lagi. Oke, kita tunggu Mas Dian untuk ini. Ini ada Mas Dian. Login 2. Sebentar ya. Halo Mas Dian. Oh, logout lagi. Ini yang satunya coba saya hidupkan untuk mikrofonnya. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, ini untuk Mas Dian dengan akun Dian Dani ini. Saya nggak bisa ngidupin mikrofonnya. Bisa dengar suara saya nggak Mas? Bisa dijawab lewat chat. Oke, ini saya coba konfirmasi lewat inbox Mas Dian ya. Kita tunggu. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Ini di inbox juga belum ada konfirmasi ya. Oke, kalau gitu berhubung karena waktunya, saya langsung opening saja untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Dian offline. Oke,
Saya open saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada hari ini 19 November 2016 ya. Kita akan belajar Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial, tapi ini Mas Dian mau logging tapi lagi error. Saya akan tunggu sebentar untuk ini biar Mas Diannya login dulu. Kalau nanti terlalu lama baru saya akan start untuk single teachingnya. Jadi nanti teman-teman bisa play recordnya ya untuk pembelajarannya. Oke, ini Mas Dian sudah masuk ya. Halo Mas Dian. Halo Mas Dian, bisa dengar suara saya? Halo Mas Dian. Mas Dian, bisa dengar suara saya? Oh, bisa ya? Oke. Kalau gitu saya langsung open kelasnya aja ya Mas ya. Berhubung waktunya sudah berjalan ini 15 menit. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial ya. Sebelum kita mulai ke materi, mari kita berdoa semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Baru pulang kerja ya Mas Dian ya? Kayaknya capek banget. Tapi tetap semangat belajar ya Mas ya. Ini sekedar info ya Mas Dian ya. Oh. Cuma sebentar Mas. Cuman 44 cuman sebentar belajarnya. Tadi tetap harus semangat ya. Ini sekedar info ya Mas ya. Untuk ini apa? IPS ini kita ini kan sekarang udah pertemuan ke-12. Nah, untuk satu semester kan 14 kali pertemuan. Nah, jadi nanti tinggal 1 kali pertemuan.
nanti teman-teman semua akan diadakan tes UAS, ujian akhir semester 1 ya. Jadi kalau mid semester kemarin UTS itu kan kelas tetap diisi. Tapi kalau untuk UAS, kelas itu libur, diganti dengan pengerjaan soal. Yang PJOK-nya ya disempatkan sebentar Mas, itu cuma 10 soal ABC. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam rapot. Jadi tolong disempatkan ya Mas ya. Oh, soalnya ya nanti saya bantu kirim lagi. Ya, nanti saya kirimkan. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi ya Mas ya. Oke, kemarin kita sudah belajar perkembangan negara di benua, antara lain sudah belajar di benua Asia, Afrika, dan Amerika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangan negara-negara di benua Eropa, ya. Nah, ini bisa dilihat di sini, ini peta benua Eropa. Kelihatan ya Mas ya untuk tampilannya ya. Oke. Ini pakai HP ya. Tadi saya bingung ada dua, jadinya saya nyalakan mikrofonnya tapi nggak bisa. Oh gitu. Oke. Yang penting tetap masih bisa berfungsi. Oke, saya ulas kemarin sempat saya ya sambil makan atau minum boleh, nggak apa-apa Mas Dian? Sambil dipakai makan atau minum. Waduh. Oke, saya ulas ya kemarin, saya sudah sempat. Oh, ini Mbak Siti masuk. Saya nyalakan mikrofonnya dulu Mbak Siti. Selamat malam Mbak Siti. Waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Loh, halo, iya Mbak. Halo. Bisa dengar suara saya Mbak ya? Apa kabar Mbak? Oh, what is that? Aku lawannya pakai bahasa Inggris aja Mbak, nggak tahu ya. Hari ini kita tidak berdua loh Mbak, ditemenin sama Mas Dian. Biasanya kan cuma kita berdua kalau malam minggu. Ada Mas Dian. Jadi bertiga. Biasanya cuma berdua. Lah sih. Alhamdulillah. Oke, saya lanjutkan ya. Ah, apa itu? Oh gitu ya. Lebay. Oke, kita lanjutkan ya. Minggu kemarin sudah saya ini ya sampaikan tentang benua Eropa. Saya ulas sebentar. Benua Eropa kemarin itu sudah saya sampaikan ada 4 bangsa ya yang tinggal di bukan 4 bangsa, maksudnya ada beberapa bangsa yang tinggal di benua Eropa. Yang pertama itu bangsa Jermania, itu meliputi Belanda, Inggris, Jerman, Denmark, dan Skandinavia. Yang kedua itu bangsa Romania, itu meliputi bangsa Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Yang ketiga bangsa Slavia, Induk, itu meliputi bangsa Rusia, Polandia, Cekoslovakia. Dan yang keempat bangsa-bangsa lain yang tinggal juga di benua Eropa seperti Yahudi, Turki, dan Mongolia. Nah, untuk luasnya benua Eropa itu 10.500.000 km persegi ya. Dimana ini dari astronomisnya itu terletak
di 36 derajat lintang utara sampai 71 derajat lintang utara dan 66 derajat bujur timur sampai 9 derajat bujur barat. Nah, karena letak benua Eropa itu menyatu dengan benua Asia, maka sering sekali disebut dengan benua Rasia. Eurasia. Ya, Eurasia itu Eropa Asia, oke. Nah, untuk batas-batas wilayahnya, benua Eropa itu sebelah utara ada laut es utara dan samudra Arktik ya, ini di sebelah utaranya. Dan di sebelah timur itu ada pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Di sebelah selatan itu ada Laut Tengah ya, dan di sebelah barat ada Samudra Atlantik. Oke. Untuk kenampakan alamnya ya, nanti saya akan tambahkan di akhir ya. Oke, jadi kita bahas ke pembagian wilayahnya dulu. Benua Eropa itu wilayahnya terbagi atas 1, 2, 3, 5 wilayah ya. Ada Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Selatan, dan Eropa Tengah, dan juga Eropa Timur. Oke, untuk yang pertama itu adalah Eropa Utara. Ada 5 negara di Eropa Utara. Yang pertama itu adalah Swedia dengan ibu kota di Stockholm ya. Terus ada Denmark, ibu kota di Copenhagen ya. Terus yang ketiga ada Norwegia, ibu kotanya di Oslo. Yang keempat Finlandia, ibu kotanya di Helsinki. Dan yang kelima Islandia, ibu kotanya di Reykjavik. Ya, saya besarkan sepertinya kekecilan untuk ini. Oke. Nah, ini untuk pembagian wilayah di Eropa Utara ada 5 negara ya. Oke. Nah, selanjutnya itu untuk Eropa Barat. Eropa Barat ini ada 6 negara. Yang pertama itu adalah Belgia, ibu kotanya Brussels. Yang kedua Belanda, ibu kotanya Amsterdam. Yang ketiga itu Luxembourg, ibu kotanya di Luxembourg. Yang keempat Prancis, ibu kotanya Paris. Yang kelima Irlandia, ibu kotanya di Dublin. Dan Inggris, ibu kotanya di London. Nah, itu 6 negara yang berada di Eropa Barat. Selanjutnya untuk pembagian negara di Eropa Tengah ya. Oke, saya bandingkan dulu jumlahnya ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 7, 15. Nah, untuk yang terbaru itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 15 negara, tapi di sini disebutkan 14 ya. Yang pertama itu ini ya, saya lingkarin ya yang termasuk nanti. Yang pertama itu adalah Polandia, ibu kotanya di Warsawa. Yang kedua itu Rumania, ibu kotanya di Bukares ya. Yang ketiga itu Bulgaria. Oke, di sini saya cek Bulgaria tidak ada ya, berarti ini negara ke-15 ya. Bulgaria. Iya, dengan ibu kotanya itu di Sofia.
Oke, dengan ini info, maaf, untuk luasnya itu 1,11852 km persegi. Nah, oke, dan selanjutnya setelah Bulgaria itu ada Jerman, ibu kotanya Berlin. Terus Ceko, ya, Ceko, ibu kotanya Praha, Cekoslovakia, ya. Terus ada Slovakia. Di sini Slovakianya itu tidak ada, jadi saya tambahkan ya, Slovakia. Dengan ibu kotanya itu Bratislava. Ya, ibu kotanya. Terus yang ke selanjutnya 1 2 3 4 5 6 7. Yang ketujuh itu Hungaria. Ya, Hungaria ibu kotanya Budapest. Terus yang ke-8 itu Serbia. Ibu kotanya di Belgrade. Nih yang terbaru itu di ini ya, saya ganti ya teman-teman ya, Beograd. Oke, di Beograd. Nah, terus untuk selanjutnya itu Macedonia, ibu kota di Skopje. Ya, terus Albania. Oh, maaf, ini Skovalia ini sudah ada. Ini ya, Skovalia. Terus ada Albania. Saya cek dulu. Gak ada ya. Albania ini harus Albania. Ibu kotanya itu di Tirana. Oke. Terus selanjutnya itu Bosnia Herzegovina, itu di Sarajevo. Ya, Sarajevo ibu kotanya. Kroasia, ibu kotanya di Zagreb, Kroasia. Terus yang terakhir itu maaf, bukan terakhir, Slovenia, itu ibu kotanya di Ljubljana. Terus Austria, ibu kotanya di Wina. Dan yang terakhir Swiss, ibu kotanya di Bern. Nah, untuk Montenegro ini sudah tidak termasuk bagian dari negara Eropa Tengah. Ya. Jadi inilah 15 negara yang ada di Eropa Tengah ya. Swiss, Austria, Jerman, Polandia, Hungaria, Cekoslovakia, Rumania, Slovakia, Bosnia, Kroasia, Slovenia, Macedonia, Serbia, Bulgaria, dan Albania. Ini sudah ada di atas. Oke. Itu adalah 15 negara yang ada di Eropa Tengah. Nah, sekarang pembagian negaranya di wilayah Eropa Selatan itu ada 7 ya. Jadi ini ada yang tambahkan dan kurangkan. Tadi ya, Albania tadi sudah tidak termasuk ya. Jadi tadi dia sudah termasuk ke dalam Eropa Tengah. Jadi sudah tidak termasuk jadi Eropa Selatan.
Jadi saya bacakan untuk negara-negara yang termasuk Eropa Selatan. Yang pertama itu Spanyol. Yang pertama itu Spanyol, ya. Terus yang kedua itu Spanyol dengan ibu kota Madrid. Yang kedua itu Portugal, ibu kota Lisabon. Yang ketiga itu Andorra. Ini tidak ada, saya tambahkan. Andorra. Andorra dengan ibu kotanya Andorra Vella. Maaf, double R, Andorra Vella. Oke. Ya. Terus ada Italia dengan ibu kota Roma. Terus ada Vatikan, di sini tidak ada, saya tambahkan Vatikan. Vatikan, ibu kotanya itu Vatikan juga, ya. Terus ada Malta, di sini tidak ada Malta. Sebentar, saya hapus dulu ini, Oke, saya tambahkan di sini Malta. Malta dengan ibu kota Valletta. Dan yang terakhir itu Yunani, ya. Yang terakhir itu Yunani dengan ibu kota Athena. Jadi Bulgaria ini tadi ya, dia termasuk ke dalam Eropa Tengah, ya. Jadi saya ulangi, untuk pembagian wilayah Eropa Selatan, yang pertama itu Italia, ibu kotanya Roma. Spanyol, ibu kotanya Madrid. Portugal, ibu kotanya Lisabon. Yunani, ibu kotanya Athena. Malta, ibu kota Valletta. Andorra, ibu kota Andorra Vella. Dan Vatikan, ibu kotanya Vatikan. Ini adalah 7 negara yang ada di Eropa Selatan. Oke. Ntar saya coba lock dulu, sinyal saya merah ya teman-teman ya. Oke, ini baru loading, tunggu sebentar. Halo teman-teman, bisa dengar suara saya? Tadi bisa nggak Mbak? Dengar tadi sebelum saya tanya. Waktu menjelaskan dengar. Oh, berarti kedengeran ya suara saya, cuman saya tidak bisa dengar suara teman-teman ya. Masih dengar Mas dia. Enggak Mbak, tadi kan sinyal saya merah, jadi saya nggak bisa dengar suara teman-teman. Jadi takutnya sayanya menjelaskan banyak sekali, teman-temannya nggak kedengeran. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk pembagian wilayah yang terakhir itu adalah oke. Kalau gitu terima kasih Mbak. Eropa Timur ya. Nah, di Eropa Timur ini yang terbaru itu ada 7. Ada 7 negara. Ini yang pertama itu ada Rusia, ibu kotanya Moskow. Terus Ukraina, ibu kotanya Kiev. Terus ini tidak ada di sini, saya tambahkan ya. Di sebelahnya ya, di bawahnya tidak muat, itu Bielorusia dengan ibu kota Minsk. Terus
Selanjutnya itu ada negara Lituania, ibu kotanya Vina. Latvia di sini tidak ada, jadi saya tambahkan Latvia. Latvia, ibu kotanya itu Riga. Terus ada Estonia, ibu kotanya Tallinn. Dan yang terakhir itu Moldovia. Ini Moldovia ya. Moldovia, ibu kotanya Kishinev. Oke. Ini adalah 7 negara yang ada di wilayah Eropa Timur. Nah, di sini disebutkan ada beberapa 5 negara kecil yang mempunyai ciri khas tersendiri dibandingkan negara-negara lain. Oh, ini Mas Ri sudah masuk. Loh, katanya tadi Mas Ri sakit. Sebentar, saya hidupkan mikrofonnya dulu. Sambil nunggu. Halo Mas Ri, selamat malam. Mas Ri, katanya tadi nggak enak badan. Kok dipaksakan masuk? Loh. Mas Ri, sudah agak enak badan. Kok sudah enak? Sudah agak enak kan? Sudah agak enak badannya Mas Ri? Oh, alhamdulillah. Oh, Pegelinu. Di sana ada jamu Pegelinu, Mas. Aduh, jadi promosi jamu Pegelinu. Oh, joli. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ada 5 negara di Eropa, negara kecil. 5 negara yang sangat kecil di Eropa yang mempunyai ciri khas tersendiri. Jadi dia khusus dibandingkan negara-negara lain. Itu ada Vatikan, San Marino, Monaco, Liechtenstein, dan Andorra. Ya, ini adalah 5 negara kecil di Eropa yang mempunyai ciri khas tersendiri. Oke. Nah, untuk kenampakan alamnya di Eropa ya, itu ada semenanjung, ada pegunungan, ada gunung, ada sungai dan danau. Nah, untuk semenanjungnya di Eropa itu ada beberapa semenanjung di beberapa negara. Yang pertama itu di sini teman-teman nanti ini ya, saya lanjut aja ya, nanti kalau mau nyatet bisa play record ya. Skandinavia itu semenanjungnya itu namanya Skandinavia. Saya ketikkan namanya saja, untuk negaranya nanti itu ya. Semenanjung itu yang pertama itu Skandinavia ya. Skandinavia ini, semenanjung Skandinavia itu meliputi Norwegia, Swedia dan Finlandia. Ya. Terus yang kedua itu semenanjung Liberia. Nah, itu meliputi wilayah Spanyol, Portugal dan Prancis. Yang ketiga itu semenanjung Balkan. Ya. Semenanjung Balkan ini meliputi negara Yunani, Albania, Makedonia, Bulgaria,
Yugoslavia, Romania, dan Bosnia. Yang keempat itu Semenanjung Apenina. Nah, Semenanjung Apenina ini meliputi satu negara yaitu Italia. Nah, ini kenampakan alam untuk semenanjungnya. Dan untuk pegunungan ya, itu ada pegunungan Alpen, pegunungan Ural, pegunungan Pirenia. Terus ini saya kecilkan tulisannya biar muat. Oke, ada Karpatia. Juga ada pegunungan Balkan juga. Terus ada pegunungan Pindus. Terus ada Kaukasus, ada Vosges, ada Etna, ada Jotunheimen, terus ada pegunungan, maaf teman-teman, saya salah masukkan. Balkan, Pindus, Kaukasus, Vosges. Ini Skandinavia. Maaf ya. Skandinavia. Terus Adenina. Terus ada yang terakhir itu Gevenes, double N. Itu untuk pegunungannya. Dan untuk gunungnya ya, itu ada pegunungan Elbrus ya. Ini merupakan gunung tertinggi di Eropa. Terus ada gunung Mont Blanc. Ada gunung Olympus. Terus ada gunung Etna. Ada gunung Jotunheimen. Dan yang terakhir itu ada gunung Grossglockner. Oke. Untuk sungainya, kenampakan alam untuk sungai ya. Sungainya ya, itu ada sungai Ural, ada sungai Volga, ada sungai Don, ada sungai Dnieper, ada sungai Donau, ada sungai Rhone, ada sungai Loire, ada sungai Seine, terus ada sungai Rhine dan juga Elbe. Nah, ini untuk sungainya, maaf ini Rhine ya, bukan Rhine. Oke, dan kenampakan danaunya. Danau yang ada di Eropa ya, itu ada Danau Saiman, ada Ladoga,
Teladoke, ada Omega, ada Boleye, Beloye, ada Farnern, terus ada Vettern dan juga Genewa. Nah, ini adalah kenampakan-kenampakan alam yang ada di benua Eropa dari semenanjung, pegunungan, gunung, sungai, dan danau. Oke. Nah, untuk floranya, flora itu tumbuhan ya. Kalau di Eropa Utara, ini saya tambahkan di sini untuk floranya. Jadi teman-teman, ini floranya itu yang pertama itu di bagian utara itu berupa ini ya, daerah tundra. Terus untuk Rusia, Jerman, dan juga Skandinavia. Skandinavia, ini saya kecilkan tulisannya dulu. Itu daerahnya berupa hutan cemara ya, hutan cemara. Nah, untuk di Spanyol sebentar Mas Dian. Oke, ini Mas Dian ini ngechat katanya mau nyoba pakai komputer, bisa nggak? Silahkan Mas Dian. Oke, untuk Spanyol, Rusia dan Hongaria. Rusia dan Hongaria ya, itu daerahnya berupa daerah stepa ya. Nah, kalau untuk Eropa Selatan, di daerah Eropa Selatan itu berupa hutan lebat. Nah, ini untuk flora jenis tanamannya. Kalau di bagian utara itu daerah tundra. Nah, sampai kaget. Suaranya mantul. Oke, Mbak Siti, suara mantul gimana Mbak maksudnya Mbak? Oh, berarti kalau gitu ini ya, mikrofonnya saya matikan aja ya kalau gitu ya, biar nggak mantul ya. Oke, saya matikan mikrofonnya. Nah, sekarang sunyi senyap, tidak ada suara yang mantul ya. Nah, ini untuk kenampakan alam dan floranya, tanamannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang negara-negara pentingnya. Negara penting di Eropa itu ada Inggris. Ya, ada negara Inggris, ada Prancis, Belanda, beberapa negara ya, dan beberapa negara lain, tapi kita akan membahas untuk yang utama itu Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Nah, untuk wilayah Inggris ini ya, keadaan alamnya ya, dari luas wilayahnya itu Inggris luasnya itu 244.110 km persegi ya. Wilayah Inggris itu terdiri dari 2 pulau besar yang terpisah dari benua Eropa, yaitu Pulau Britania Raya dan Pulau Irlandia. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini Irlandia. Yang sebelah sini ini yang berwarna ungu ini. Ya, Irlandia. Dan yang putih ini
itu ini ya Britania Raya atau Inggris ya. Ini dia berbatasan dengan negara lain. Oke. Nah, untuk sungai yang terkenal di Inggris itu ada Sungai Thames ya. Terus selain itu Inggris merupakan ini Sungai Thames ini merupakan sungai yang membelah kota London ya, dan merupakan jalan masuk ke Inggris ya. Selain itu, Inggris ini ada satu kota yang dia berada di 0 derajat ya, garis bujur, yaitu garis meridian, yaitu kota Greenwich ya. Selain itu di Inggris juga terdapat gedung yang merupakan gedung penyelidikan bintang dan merupakan gedung tertua di dunia, kota Inggris. Oke, untuk ini ya, wilayahnya Inggris itu terdiri dari 4 wilayah. Di sini tidak ada, mungkin nanti teman-teman bisa play record ya untuk mencatatnya. Yang pertama Inggris, ibu kotanya London ya. Wilayah Inggris itu terbagi menjadi 4 wilayah. Itu Inggris itu sendiri dengan ibu kota London. Wales, ibu kotanya di Cardiff ya. Skotlandia ibu kotanya di Edinburgh, dan Irlandia Utara ibu kotanya di kota Belfast ya. Oke, ini untuk Oke, saya lanjutkan untuk keadaan penduduknya. Inggris itu ini sesuai dengan sensus pada tahun 2006 penduduknya itu sudah mencapai 60.650.300 jiwa ya. Untuk penduduk aslinya di sana itu adalah orang Inggris asli sendiri. Nah, negara Inggris itu juga ada negara-negara emigran, pendatang dari negara lain, itu seperti India dan Pakistan ya. Nah, di daerah Inggris ini ya teman-teman, itu terkenal dengan industrinya, di mana daerah perindustrian di Inggris itu, ini saya ketik di sini, saya kecilkan. Daerah perindustrian di Inggris itu disebut dengan istilah Black Country. Black Country. Oke. Jadi sebentar. Oke. Nah, ini ya sebagai tambahan, jadi di daerah perindustrian di Inggris itu disebut dengan daerah Black Country ya. Bentuk pemerintahannya Inggris ini berupa kerajaan yang dipimpin oleh ratu, ibu kotanya di London ya, dengan lagu kebangsaan ini ya, God Save the Queen ya. Bentuk pemerintahannya ini di sini di sini saya bacakan. Inggris merupakan bangsa penjajah terbesar di dunia. Jadi hampir seluruh wilayah di dunia ini hampir pernah dijajah oleh negara Inggris. Di antaranya ada benua Afrika, Asia, Amerika, Australia, dan Oceania. Jadi dia mempunyai pengaruh yang besar ya pada daerah-daerah yang pernah dijajah. Nah, di Inggris ini mempunyai istana yang disebut dengan Istana Buckingham. Ini istana yang sangat terkenal dan merupakan kediaman Raja dan Ratu Inggris. Tadi ya bentuk pemerintahannya itu kerajaan. Jadi dia dipimpin oleh seorang ratu, ya.
Ini bentuk kerajaan dipimpin oleh seorang ratu. Nah, ini pemerintahnya itu oleh Perdana Menteri, kepala pemerintahnya. Kalau kepala negaranya itu ratu, kalau kepala pemerintahnya itu menteri. Ibu kotanya sekali lagi itu berada di London, dan bahasanya itu menggunakan bahasa English UK ya. Lagu kebangsaannya tadi yang sudah saya sebutkan, God Save the Queen, dan mata uangnya menggunakan pound sterling. Oke. Saya hidupkan mikrofonnya. Halo teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Ini waktu nggak ada ya. Masih ada negara Prancis dengan Belanda, dan juga tentang perkembangan negara-negara di Australia, benua Australia. Berhubung karena waktunya yang sudah selesai ya teman-teman ya, jadi nanti minggu depan pertemuan terakhir untuk semester 1 ya. Ya dengar Mas. Iya. Mbak. Iya, sekitar heeh. Heeh. Ya, gimana? Sepertinya sama, Mbak. Kayak UTS ya? Maksudnya kayak UTS. Ini dari mikrofon siapa ini? Halo? Masih mantul nggak? Nggak ada ya? Oh, dari Mas Dian. Nah, iya, ya Mbak. Saya matikan dulu ya Mas Dian ya mikrofonnya ya, biar suaranya nggak mantul ya. Ini apa? Sepertinya ya Mbak, sepertinya sama kayak UTS kemarin. Cuman waktu UTS kan kelas diisi, waktu UAS kelas diliburkan. Kayaknya bedanya di situ aja deh. Nanti saya tanyakan ke Mas Fareh, Pak Fareh dulu ya, untuk lebih ininya. UN-nya semester 1 aja belum lewat, Mbak. Nunggu semester 2. mungkin mungkin ya, ini satu semester kan sekitar 4 bulan, jadi ya sekitar 4 bulanan lagi uasnya. Jadi ya Mas Dian gimana? Oke, saya tutup kelasnya dulu ya teman-teman ya, nanti kita lanjut ngobrolnya. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya. uh, Semoga apa yang kita pelajarin tadi kita ini ya dapat bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Akhir kata saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Mas Dian, mikrofonnya saya matikan soalnya suaranya mantul Mas Dian. Amin. Asik. Ada yang ditanyakan lagi enggak, Mbak? Saya hidupkan dulu mikrofonnya Mas Dian. Ini untuk yang di laptop buat Mas Dian, ini tetap saja saya nggak bisa nyalakan mikrofonnya. Laptop. Oke. Pakai 2. Aduh.